Kulit gue tuh kenapa sih? Kok kayak kering-kering kusam nggak jelas gitu deh. Kalau digaruk tuh kering banget. Beb, sini. Apaan sih kamu tuh nggak mau di kamar mandi? Aku tuh bingung deh. Apa? Kulit aku tuh kayak kering, kusam. Kalau digaruk juga kayak kering banget. Kenapa ya? Ya karena kamu tuh nggak pakai peralatan buat di kulit gitu loh. Emang kan kamu males kadang-kadang. Padahal ini ada, ini tuh bisa buat cewek cowok. Nah ini bukannya buat cewek doang? Enggak, si produk Scarlett ini unisex. Jadi mau cowok cewek bisa pakai. Kenapa nggak bilang dari dulu sih? Ya, kan aku nggak tahu kalau kamu kayak gini ternyata. Padahal aku udah sering ngeliat kamu pakai ini, aku juga udah pengen banget sekarang itu masuk. Tapi aku kira buat cewek. Enggak dong. Yaudah ini kamu harus cobain deh sekarang. Nah, kamu tuh bisa mulai dari yang ini tuh body scrubnya, bulernya tuh halus banget. Nah, di dalam si body scrubnya ini udah ngandung glutathione dan vitamin E yang bisa bikin kulit kamu cerah, terus lembab, nggak kering gitu loh, Beb. Nah, abis ini kamu pakai shower scrubnya dia, bulernya tuh halus banget, pokoknya nggak bikin iritasi. Nah, sama juga ini bikin mencerahkan kulit kamu, bisa melembabkan, pokoknya hampir semua produk Scarlett itu fungsinya tuh untuk itu, mencerahkan, melembabkan, gitu-gitu, Beb. Nah kalau yang ini buat apa? Nah, yang ini tuh yang terakhir, jadi ini hand body-nya, sama juga udah ada glutathione dan vitamin E. Apalagi ini tuh wangi banget, ini mirip banget wanginya sama YSL Black Opium. Serius? Sumpah, ini kamu harus banget cobain deh. Berarti enak banget dong baunya? Iya. Kenapa kamu gak bilang dari tadi sih, dari dulu? Kamu selalu dikirimin ini, aku kira ini buat cewek. Enggak, ini tuh unisex. Yaudah, aku cobain deh. Iya, cobain sekarang biar kamu bisa ngerasain langsung di kulit kamu. Gila, seger banget, seger. Seger ya? Bener deh, langsung lembab, langsung gak kering lagi. Iya kan? Ampuh sih. Apa aku bilang Fix. bener kan? Ya kan aku judgement, aku kira ini buat cewek. Enggak dong, ini kan unisex. Aduh, tau gitu aku Nah. pakai dari dulu. Ya udah. Nih, tapi kamu belum pakai ini kan? Body lotion ya? Body lotion. Ini kamu pakai. Nah, ini body lotionnya yang varian Jolly. Ini tuh wanginya mirip banget sama YSL yang Black Opium. Pokoknya ini. Serius? Iya, Coba. wangi banget ya. Coba ya kamu ya. Wangi kan? Ayo dipakai terus. Wah ini sih YSL abis. Iya kan? Wah aku akan pakai Scarlett terus-terusan, Beb. Iya, kamu tuh Sampai mesti aku tua. pakai yang kayak gini-gini tahu, biar kulitnya tetap Oh terjaga. ini tuh biar jadi nggak kering dan kusam Iya. ya. Kamu kenapa nggak bilang dari dulu? Aku tuh tiap syuting kan kamu tahu. Aku suka males Iya, mandi kan? habis make up. Tahu gitu aku pakai Scarlett, semuanya langsung kelar. Iya kan, langsung cerah, terus lembab, nggak kering. Seger ya? Ya kan? Aduh baunya enak banget. Enak banget lagi. kan wanginya? Kalau kayak gini mah aku nggak perlu mandi lagi. Iya, masa nggak mandi? Iya. Mandi dong. Iya. Kan tadi udah pakai body scrub, udah pakai shower Oh gel iya dia. bener. Terakhirnya pakai ini mesti. Wah wangi Iya, banget. ininya. Enak banget. Enak banget kan? Enak banget. Nah, yang paling penting, semua produk Scarlett Watani ini sudah terdaftar di BPOM, jadi aman banget untuk semua jenis kulit. Dan harganya itu hanya 75.000. Semua produk dari face care dia, body care dia, pokoknya semua 75.000. Bohong banget, 75.000 dengan bau kayak YSL kayak gini. Iya kan? Aku akan beli sih. Iya kan? Ini Fix. pas banget buat kalian semua. Ya, yaudah. Anyway aku mau cabut. Aku kayak mau bawa ini dulu juga. Kamu bawa deh Ya, aku buat bawa kayak deh, ya. misal lagi syuting kan gitu suka kering gitu kan. Jadi kalau kulitnya. aku datang dari jauh, siapa nih? Baunya Onat Scarlett. Oke. Scarlett mania. Mantap. Yes.
Akhirnya gue bisa ngobrol sama lu, Cok. Thank you. Dalam keadaan sober kali. Dalam keadaan sober, ini dia. Ini adalah sebuah kelangkaan yang sangat luar biasa, menemui Onat dalam keadaan sober. Sober, ya kan? Karena terakhir kali konten kita tuh Anda mabuk sudah jelas. Anda pas ngomong saya udah nging Udah nih gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Thank you loh, Nat. Gue yang thank you lah, Cok. Thank you. Lu kan kayaknya lagi di mana-mana banget. Enggak. Nah, iya. Gue tuh kalau bilang thank you sama lu karena dua. Pertama, lu nyediain waktu mau ketemu sama gue, dan yang kedua, lu mau berkorban untuk sober beberapa saat. Jadi Iya, effortnya tuh double loh. Double loh. Thank you, harus Gue gua juga apresiasi. tadi di rumah, ini gue mabok nggak ya? Sekali nggak gitu. Iya kan? Satu nggak ada sponsor, kedua kayak sober gitu. Anjing, sekarang orang mabuk harus pakai sponsor. Iya dong. Kalau nggak mau ngapain, Cok? Bener sih ya. Iya nggak? Bener, Mas bener, gue bener. udah dapat maboknya, dapat duitnya. Benar. Nah, sponsor dong, gue lagi melirik nih. Cok, Eh. gue tapi pengen nanya serius sama lu sih karena gue banyak banget pertanyaan ya. Karena Boleh. gue itu nggak sober, Boleh. jadi gue agak nganging-nganging gitu loh. Benar. Boleh, Even boleh. itu di noise gue juga mabok. Kayaknya sih ya. Jadi gue kayak pelongo gitu loh. benar. Anjing lah, kapan sih lo sober? Tapi ini dia definitely sober kan? Sober. Oke, siap, aman. Ini gue Ayo, sober banget. Bring it on. Gue pengen nanya sama lo doang sih. Heeh. Setelah lu menjalani hidup lu A B C D F G H I J K L M Z ya. Arti sukses buat lu sekarang lu udah merasa sukses belum? Nah, Aduh. Arti sukses arti ya. sukses buat kayak gue sih sukses di sini, nah. Kalau gua sih jelas, kalau perbandingannya materi sih kayaknya gua biasa banget. Oke. Sama teman-teman sejawat gua aja yang mulai mulai karirnya bareng aja, kayaknya gua bukan di top 10 orang atau konten kreator terkaya, enggak. Di masalah materi. Di masalah materi gua Oke. gua sangat biasa, gua tipikal orang pada umumnya aja lah. Oke. Enggak miskin tapi cukup aja. Oke. Kemana-mana ya bisa lah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya apakah gue sukses, mungkin yang jelas suksesnya sukses bikin orang sebel ya. Iya, sukses bikin orang sebel. Iya. Iya, sukses bikin persona yang sesuai dengan jati diri gue, menurut gue cukup berhasil. Yes. Sehingga akhirnya kalau takaran suksesnya dari ketenangan hati sih lumayan lah menurut gue. Lu tenang ya? Lumayan tenang. Saya lumayan tenang karena Lumayan tenang, yes. gue merasa bahwa reputasi gue yang seperti ini membuat gue sekarang, jadi gini, orang udah tahu gue A, sehingga akhirnya brand yang masuk, pekerjaan yang masuk, teman-teman yang masuk, itu yang sudah mengerti gue A. Oh, ngerti. Jadi enak aja. Karena lu memberi diri lu, gue tuh A. Gue tuh Ya kan? A. Kalau lu gitu. BCD ya nggak masuk. Nggak masuk Oke. gitu. Itu- Walaupun memang harga yang harus dibayar adalah akhirnya ya KOL, atau mungkin dari segi KOL, dari segi apapun, mungkin nggak sebanyak teman-teman yang membranding dirinya berbeda. Bisa A B C D E. Bisa A B C D E. Kalau lu tuh stick di A. Stick di A. Tapi Agnostik memang kan? iya betul. betul. Gitu kan? Betul, Iya, agnostik. iya, iya. Nah. Gue sticknya di A. Oke. Terus lu kayak menurut gua lu orang yang berani sih, Cok. Maksud gua nggak banyak orang ya. Heeh. Mungkin ya mereka tidak sebegitu rajin beribadahnya atau Iya. tapi ya mungkin menurut dia itu suatu apa ya namanya? Kayak gua nggak bakal ngomong ke publik deh kalau gua begini. Padahal Oke. mungkin kayak lo banyak. Iya. Kok lu bisa ke-trigger kayak gua mesti ngomong ah. Karena gue nggak terlalu kaya sih kayaknya, Nat. Jadi akhirnya gue berani-berani aja, karena kalau gue kehilangan apa? Iya. Karena Itu basicnya enggak dong. Enggak sih, tapi itu menjadi salah satu alasan. Karena gini, karena gue nggak terlalu kaya, gue tidak merasa ada banyak yang harus gue jaga. Akhirnya gue merasa ya udah, karena ya udah gue sekarang fokusnya adalah prioritasnya diri gue sendiri aja gitu. Your family? Kebetulan gue juga kan kalau dalam keluarga udah selesai masalah itu. Oke. Gue udah coming out sama keluarga gue mengenai gue agnostik, mereka fine aja. Ya udah, yang penting kalau family udah fine mah ya udah. Mau apa selesai. lagi? Mau apa lagi gitu. Public perception? Public Kok perception. lu berani sih? Kan lu berarti mengambil resiko ya. Betul. Yang suka ada, yang benci mungkin banyak. Ya itu dia, makanya ini yang bisa menjelaskan bahwa sebenarnya gue pada saat coming out sebagai agnostik, itu bukan karena gue pengen cari sensasi atau pengen jadi tajir atau pengen cari kontroversi. Karena Bukan ya, Cok? bukan, karena keuntungannya nggak ada loh, ngaku gitu nggak ada, malah lebih banyak buntungnya. Nah, tapi itu Sampai ada soalnya polisi anjing kan. bangsa. Kita nggak digerebek hari ini. Tidak. Oke. Maksud gue tuh lebih banyak buntungnya dalam tanda kutip. Jadi ada banyak brand yang menahan diri. Oke. Jadi jenis pekerjaan juga jadi terbatas. Tapi lu laku Cok ah.
Itu karena opportunity-nya gue bikin sendiri dan gue sudah membuat brand gue sedemikian rupa sehingga akhirnya personality gue yang mengalahkan stigma yang terjadi gitu. Ngerti gak maksud gue? Mungkin ada dulu orang-orang yang kayak merasa tapi kan dia begini. Tapi memang engagement-nya nggak bohong sih. Kenapa? Misalnya contoh dia nggak setuju kalau misalnya gue A B C D. Tapi tidak bisa disangkal bahwa engagement gue tinggi. Berarti kan dia merasa value-nya dia udah berubah, zaman berubah. Value berubah. Yes. Mungkin dia yang harus ngikutin zaman, bukan zaman yang dia paksa ngikutin dia gitu. Ngerti gak maksud gue? Dan akhirnya gue juga mencoba karena gue udah tahu pada saat gue mengaku A akan banyak pintu yang tertutup. Ini juga membuat gue bekerja lebih keras untuk membuat opportunity sendiri gitu. Untuk pintu yang terbuka selanjutnya. Ya atau gue bikin pintu sendiri buat gue gitu. Ngerti kan maksud gue? Karena kan nggak lucu dong, keren tapi kelaparan, untuk apa maksud gue? Gue juga masih ada di batas rasional, dimana gue juga pengen tetap jadi diri sendiri tapi tetap rasional, tetap ada job lah yang masuk gitu. Dan itu kerja keras gue bagaimana caranya gue bisa membuat opportunity sendiri. Nah, buat orang-orang yang bilang gue tuh ngaku-ngaku agnostik buat kontroversi atau biar kelihatan keren, enggak men, lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Emang banyak yang ngomong kayak gitu? Banyak yang bilang kayak gitu. Oh, biar keren aja nih, biar modern, biar modern, biar masa gitu, kini lah ya. Enggak, banyak, Cok. Banyak. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu, sebenarnya kalau mau keren, kalau mau modern, ada cara lain yang lebih aman. Apaan? Iya. tinggal konsultasi aja sama banyak orang, kayak misalnya kita bisa branding diri kita sebagai main-main saham atau apapun gitu. Atau seperti jadi hype beast banget. Atau mungkin jadi anak nakal tapi nggak masuk ke ranah lo ngerti lah maksud gue. Ada banyak cara kita bisa tetap lebih keren. Cari kontroversi tanpa harus masuk ke ranah yang sangat sensitif. Kalau gue kan emang just being me aja kayak gitu. You just being you ya. Bodo amat. Tapi lu shock nggak? Ternyata tanggapannya nggak segitu banyak bencinya, malah lo laku, malah banyak orang yang ngerasa kayak anjing Cok itu gue banget deh. Kalau gue baca komen-komen lo ya, malah banyak yang kayak terwakili, Cok. Nah, itu kemungkinannya dua. Apa memang benar gue mewakili mereka yang selama ini diam? Yes. Atau memang moral masyarakat itu sudah terkikis? Jadi gue nggak tahu nih. Tapi terlepas dari apapun itu, menurut gue kenapa orang banyak relate sama gue bukan karena gue lucu, tapi karena gue menyuarakan beberapa hal yang mungkin selama ini mereka nggak berani ngomong aja. Dan itu ada dalam diri mereka gitu. Mereka menemukan kesamaan antara diri mereka dan gue sampai taraf tertentu. Dan akhirnya rasa simpati itu yang membuat mereka ngikutin gue dan ngikutin konten gue. Kalau main lucu-lucuan sih banyak yang lebih lucu dari gue sih. Iya. Tapi kalau paling worst part orangnya begitu lo ngaku agnostik, the worst part yang orang pernah ngomong ke lo atau tiba-tiba lo ketemu di jalan atau even temen lo, sahabat lo, kayak lo too much deh, Cok. Ada yang kayak gitu, ada nggak sih? Ada lo yang too much deh di medsos. Kalau emang lo shut the fuck up, lo ngerti nggak lo? Ada. Cuman menurut gue ya udah cuman gitu doang. Dan menurut gue sah kok mereka ngomong kayak gitu karena Iya. Itu reaksi dari aksi gue. Oke. Kan gue aksi gue A. Terus akhirnya banyak orang yang bereaksi, wajar aja. Ya itu bagian, tapi cuman segitu aja. Nggak ada yang too much sampai kayak Cok, lu bisa diem nggak? Enggak, karena biasanya mereka sadar kalau mereka gegas gitu ke gua. Gua paling cuman ngomong disclaimer gini, kalau ada yang pengen membuka pintu perdebatan soal itu ke gua. Gua paling disclaimernya gini. Lu yakin mau bahas mau debat soal yang mau lu debatin ke gua? Yakin nih lu mau debat? Karena gue pasti menang nih. Gue sudah bilang gitu, gue pasti menang nih. Menurut gue pertemanan kita lebih penting daripada sekedar perbedaan preferensi mana yang lo anggap benar, mana yang gue anggap benar. Oke. Gue lebih pengen nyelamatin pertemanan kita. Kalau ketimbang cuman ego mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Itu. Anjing langsung petir, men. Gila lu. Tadi gua ngomong ada polisi, ada petir, bangsat cuma di konten lo doang. Ya, petir gitu. Gila, berarti ada denger ya. Jadi maksud gua tuh gua kayak kalau ada teman-teman gua yang mencoba mengajak gua debat ke arah hal-hal yang sensitif terutama tentang agama dan yang lain-lain, gua kasih disclaimer dulu. Oke, gua akan layanin, tapi lo yakin mau? Karena kalau lu tetap mau debat sama gua, kita bikin disclaimer, kita bikin perjanjian. Ini tidak akan mempengaruhi pertemanan kita. Karena buat gua,
lu mau kayak gimana mah bodo amat, gua nggak ngurusin. Kenapa Iya, sih iya. lu nggak bisa melakukan hal yang sama ke gua? Oke. Dan buat gua sih pertemanan kita lebih penting ya daripada sekedar lo percaya A, gua percaya B, terus kenapa harus didebatin gitu loh. Ngerti gua. Dan kita sendiri-sendiri aja. Tapi kalaupun lu masih mau berdebat, ayo, tapi jangan baper. Ini kita ngobrol aja. Karena banyak yang baper. Ada yang baper. Sampai Semua- akhirnya nggak temenan lagi, ada. Sudah jelas dong siapa yang menang gitu. Nah, maksud gua kan, terus akhirnya di situ gua juga belajar, Nat, bahwa menang debat tuh nggak ada gunanya. Iya. Itu nggak ada poinnya apa. Oke, kita menang debat, kita menang argumen. Ya terus apa? Terus apa poinnya? Nggak ada apa, nggak ada. Iya. Ya tidak akan merubah apa yang dia percayai, tidak akan merubah apa yang gua percayain. Yang ada nambah musuh. Terus gua bilang, terus kenapa harus debat tuh, kenapa? Iya. Dan gua tuh cuman bahas itu kalau ditanya. Kalau nggak ditanya gua nggak ngomong. Oke. Kalau isi DM lu banyak gak yang kayak lu tai lu anjing agnostik, lu tuh bisa mempengaruhi anak gua gitu misalnya? Belakangan ini kalau yang DM sih udah cukup tersaring. Cuman biasanya kalau konten gue dipenggal ditaruh di konten lain itu banyak tuh yang komen. Kalau di DM gue sekarang udah mulai sangat sedikit orang yang nyerang gue. Kenapa? Karena kayaknya gue udah bikin pasar gue sendiri. Sehingga orang juga kan karena apa yang gue suarakan, orang jadi merasa benar juga sih, ngapain gue DM dia. Ya. Tapi sesekali sih yang DM kayak bangsat, anjing, tolol, itu sih selalu ada. Babi gitu-gitu selalu ada. Enak tapi, gitu ya, babi. Iya. Enak. Yang lucu tuh kayak misalnya babi. Apa babi? Apa maksud saya apa? Tolong kasih konteks. Iya. Ada yang lucu banget, dia ngatain gue kontol kafir loh. Terus ini saya mau kontol atau kafir gitu, maksudnya apa gitu, saya tidak tahu. Malah lebih menimbulkan why. Iya. Why? Orang tuh, gue ya kalau dibenci ya gue udah gak marah lagi, gue cuman why. Why, kenapa orang keluar kata-kata itu tuh why. Jadi ya, tapi sekarang udah jarang. Tapi misalnya gue konten kita nih dipotong, diupload di portal berita atau portal-portal media. Itu pasti nanti kan followers portal medianya kan belum tentu yang setuju lo, belum tentu yang setuju gue. Yes. Situ banyak tuh. Contoh waktu itu potongan dari podcast gue di Volix Media itu diupload di Dagelan. Lu lagi ngomong apa? Waktu itu gue lagi ngomong mengenai masalah ketersinggungan. Ya, gimana ya? Yang follow Dagelan itu kan nggak lebih pintar dari yang follow Lambe Turah kan sebenarnya. Akhirnya argumen. Tapi kan banyak, Cok. Yang kalau banyak tapi nggak diisinya. Ya banyak juga. Biasanya kan yang banyak itu yang masuk neraka. Nah, tapi maksud gue tuh akhirnya opini gue tentang argumen gue tentang ketersinggungan itu banyak ditentang di Dagelan. Karena dipotong, dimasukin di Dagelan, komennya sebenarnya dipotongnya juga di bagian yang pas. Apaan? Gue bilang ketersinggungan itu tuh sebenarnya diambil, bukan dikasih. Gue bilang begitu. Salahnya gimana ya? Mereka bilang, jadi gue bilang gini, gue kasih tau dulu, gue kasih konteksnya dulu ya. Jadi gue bilang ketersinggungan itu tuh dikasih. Ketersinggungan itu tuh diambil, bukan dikasih. Tidak ada orang yang memberikan ketersinggungan. Contoh. Coki goblok, itu statement. Yang mengambil statement ini bikin gue tersinggung, itu diri gue sendiri. Statement itu statement, gue punya pilihan nih untuk tersinggung atau tidak. Sama statement Coki goblok atau Coki ngentot. Itu terserah gue dong, gue mau tersinggung atau enggak. Terus gue bilang, makanya bahasa Inggrisnya offense is taken. Offense is taken, not given. Makanya kalau di orang luar negeri mereka bilang no offense, offense taken. Karena ya udah, gue nggak tersinggung karena gue memilih untuk tidak mengambil. Terus gue bilang, atau sekalipun ketersinggungan itu adalah refleks, misalnya Coki ngentot, gue refleks nih hati gue, anjing gue tersinggung nih. Kita juga punya pilihan untuk mengeluarkan outputnya. Mau elegan atau kampungan. Jadi semuanya tuh soal pilihan. Pada marah-marah orang di Dagelan. Apa yang paling lu ingat marahnya? Kenapa? Dia bilang, tapi kita juga punya pilihan untuk berkata-kata baik, tidak menyinggung hati orang. Orang Dagelan ngomong kayak gitu. Permasalahannya para followers Dagelan, kita kan tidak tahu apa yang penting, apa yang bikin orang lain tersinggung. Kalau patokan kita hati orang lain, tidak bisa.
mau ngomong apa bangsat? Maksud gue kan, gue nggak tahu apa yang bikin orang ini tersinggung, apa yang bikin orang ini tersinggung, apa yang bikin orang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan itu bukan dukun ya. Kalau kita tapi nanti kalau gue ngomong orang ini tersinggung, jahit aja mulut lo. Maksudnya kenapa? Apa men? Kita nggak bisa bertanggung jawab sama perasaan orang lain. Yang harus bertanggung jawab sama perasaan orang lain, ya orang lain itu sendiri gitu loh. Sampai geledek lagi. Nggak disetujuin loh makan sama orang. Ini jangan followers dagelan juga nih. Nah, tapi sebanyak itu, Cok. Banyak. Mungkin lu yang jaga mulut tuh buat jaga perasaan orang dong. Iya, tapi kan itu biasa statement gitu dong. Iya, tapi kenapa nggak lu yang berubah? Iya. Ini mereka sudah, kenapa nggak lo yang berubah? Itu makanya Anda selalu tersinggung. Karena perubahan selalu Anda tuntut di orang lain. Bukan di diri sendiri. Sekarang gini, kenapa kita tidak mulai kontrol dari sesuatu yang paling bisa kita kontrol? Ya diri sendiri dong, followers dagelan. Hey! Maksud gue itu goblok banget maksud gue, tapi tapi ya nggak apa-apa, itu hak mereka, silakan. Tapi kan gue liat anjing, ya udah emang levelnya segitu aja. Levelnya di situ. Pasti mereka minta, ya lu berubah bikin kita nggak tersinggung dong. Iya, atau misal lu hati-hati aja kalau bicara. Lu hati-hati aja kalau bicara. Sekarang rambu-rambunya apa? Oke lah, kita ngikutin rambu-rambu paling umum, SARA. Ras, agama, apa segala macam. Oke, itu kita pinggirin. Ada kok orang tersinggung karena kucing. Ada. Panji kan dia pernah bikin orang kan. Kucing kan nggak masuk ras. Ada kok orang tersinggung sama hal-hal konyol di dunia ini. Tandanya apa? Kita tuh tidak bisa memastikan apa yang bikin orang lain tersinggung. Dan akhirnya pelajarannya adalah perasaan orang lain bukan urusan kita. Kita mau ngomong sehalus apapun tetap akan ada orang yang tersinggung. Lo tau nggak kasus Boris yang dia menyinggung orang Batak? Boris Bokir? Iya, enggak. Ada waktu itu. Padahal materinya tuh nggak ada niat untuk bahkan gue ngerti sebagai orang Batak itu tidak menyinggung orang Batak. Tapi kalau emang mau dipilih untuk tersinggung, orang mah kalau udah memilih dirinya mau tersinggung, statement sebagus apapun dia bisa tersinggung. Bisa, ketersinggungan itu emang pilihan. Nggak ada itu tersinggungan itu rap. Nggak, itu pilihan. Gue percaya itu pilihan. Cuman kita aja nggak mau menerima fakta itu kalau Cok, kalau ngomong gitu berarti kalau gua ngomongin roasting ya, sebatas apa sih roasting yang bisa menyinggung? Karena gua kalau nonton roasting luar negeri, gua ketawa banget. Mau dia ngecengin Jesus, Justin Bieber, apa sampai Paul menurut gua ya, sampai ke kehidupan pribadi gitu. Kalau di sini lu ngerasa ada yang kurang dong berarti? Nggak, sebenarnya gini, kalau roasting tuh konteksnya gini, nanti ini harus gua lurusin. Jadi roasting itu, kalau misalnya lo ada sebuah acara, terus di acara itu yang di roasting misalnya Onat, misalnya gue, nanti dalam acara itu si yang akan merosting dan yang akan di roasting akan ketemu, dan nanti kita akan ngobrol. Oke, saya akan merosting lo, bagian mana yang boleh di roasting dan tidak boleh di roasting. Oh, itu harus ada seizin orang yang di roasting ya? Betul. Jadi nanti misalnya contoh, lo boleh roasting gue apapun, tapi leave my parents alone. I see. Ya udah, kita roasting apapun kehidupan pribadinya, fetish seksualnya, tapi orang tuanya nggak kita sentuh. Itu udah perjanjian dari awal. Kalau nggak ada perjanjian dari awal, gue lagi stand up nih. Itu bukan roasting sebenarnya. Itu apa? Itu adalah, nah ini yang salah. Itu adalah reaksi dari aksi orang yang diomongin. Itu bukan roasting, men. Itu bukan roasting. Gue kasih tau gini, roasting itu tuh sebenarnya adalah acara di mana itu adalah selebrasi pencapaian si orang yang di roasting. Makanya kalau di acara Komedi Sentral, orang-orang yang di roasting tuh orang-orang yang karirnya luar biasa. Roasting of Donald Trump. Roasting of David Hasselhoff. Roasting of Justin Bieber. Roasting of Arnold Schwarzenegger. Roasting of apa? Siapa? Jadi misalnya contoh, kita lagi minum, lagi mau mabok, terus dibilang, gue dapet stripping nih 1000 episode. Weh, selamat ya. Udah, kita selebrasinya, kita roasting ya lu. Nah, itu. Jadi sebenarnya roasting itu adalah acara tongkrongan untuk menselebrasi keberhasilan lu di sebuah bidang. Itu roasting tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi itu adalah bentuk penghormatan dengan cara ceng-cengan, tapi bukan ceng-cengan juga. Karena kita udah punya kedekatan emosional. Dan dia udah mendapatkan kita pengen ngasih tribute ke dia. Roasting tuh selebrasi. Makanya sebenarnya di Amerika itu kita hanya roasting orang yang kita cintai. Karena memang roasting tuh sebenarnya itu. Nah, sekarang kalau ada misalnya contoh, kan sempat ada Cok yang stand up Indo, dia ngerosting salah satu artis. Nah, itu bukan roasting. Itu apa? Itu materi dia. Itu materi dia menanggapi
Jadi kan ada aksi reaksi menanggapi aksi dari artis tersebut. Misalnya artis bikin aksi. Nah, reaksinya stand up comedian ya itu. Tapi itu bukan roasting. Itu nanggepin. Misalnya contoh. Ada artis loncat dari helikopter waktu nikah. Iya. Lu tuh ada dong. Jangan yang gampang ketebak gitu dong. Ya enggak apa-apa, misalnya ada. Terus ada orang bahas itu. Itu bukan roasting. Ya itu cuma mempertanyakan. Kenapa gitu loh maksud gua. Iya. Tapi itu bukan roasting. Itu bukan roasting. Misalnya ada lagi artis-artis yang kelakuannya aneh gitu. Terus ya nggak usah stand up comedian, netizen juga mempertanyakan itu bukan roasting. Oke, gua ngerti sekarang. Gitu beda, ya. Beda. Oke. Kalau roasting itu sudah di acara yang sudah ada persetujuan. Misalnya Misalnya tiba-tiba si artis ini sebel, misalnya contoh nih artis yang loncat dari helikopter misalnya. Anjing kok gue dikatain loncat dari helikopter. Kalau roasting gue, ini kan bukan roasting. Memang tidak roasting. Memang kita bertanya, kenapa Anda loncat dari helikopter gitu loh maksud gue. Gua ngerti. Beda itu, Itu beda konteks ya. Beda konteks. Itu mempertanyakan yang bilang why? Dan nggak salah dong bertanya. Emang nggak salah, men. Dan itu bukan cuma stand up comedian, netizen kan juga bisa gitu. Iya. Lu mau ngelakuin hal terabsurd apapun, kalau ada orang bertanya kenapa lo absurd, itu bukan roasting. Ya itu kewajaran. Anjing kenapa sih ini orang begini gitu loh maksud gua. Iya, gua ngerti. Oke, gua baru tahu deh. Misalnya contoh, kita buka aja karena orang ini juga misalnya ada Aldi Taher. Kalau roasting gua sih secara umum itu bukan roasting. Kita bertanya-tanya kenapa Anda aneh. Itu aja sebenarnya. Tapi itu bukan roasting. Sesimpel itu ya. Roastingnya adalah waktu dia diundang di Suci X1. Oke. Itu acara temanya roasting Aldi Taher. Nah, itu baru roasting. Karena Aldi Taher udah datang, dia kasih premis, ada penontonnya, ada pesertanya, roasting ngomong, itu sudah sebuah acara yang sesuai dengan kesepakatan. Oke. Tapi kalau aksi reaksi di sosmed mah enggak lah. Itu bukan roasting. Bukan roasting. Dan kalau dia tersinggung sah-sah aja. Kalau dia tersinggung karena yang ngomong Anda dan Anda artis. Aldi Taher kan. Seru bener men anjing. Itu seru sih barusan. Sebenarnya kalau dia tersinggung yang harusnya, nah ini yang waktu itu gue pernah bahas. Misalnya ada artis, dia contoh artis yang gampang lagi dong. Ini karena hampir semua artis artis dia foto saldo ATM-nya di sosmed. Oke. Setelah itu orang bilang dia sombong. Oke. Terus ada stand up comedian yang berdasarkan tindakan dia foto saldonya di sosmed mengomentari nih tindakan si ini. Oke. Terus dia tersinggung karena merasa di roasting. Loh. Ada, itu wajar. Tapi menurut gua kalau dia merasa tersinggung, sekarang salah si ini atau salah dia yang moto. Itu loh maksud gua. Iya. Ketersinggungan itu harus lo bedah dalam. Kenapa sih? Misalnya, kok lo aneh sih, Cok? Misalnya ada orang ngomong gitu, Cok lo anjing, lo aneh. Gua gak akan marah. Gua bedah dulu. Oke. Apa seminggu lalu hal aneh yang gua lakukan? Gue cari di feed gue, di archive. Gue gak ada yang aneh. Gue pernah bikin statement ya. Oh berarti dia aja yang aneh. Udah gak gue tanggepin gitu loh berarti. Itu aksi reaksi aja sebenarnya. Ya kalau dia nggak mau tersinggung ya jangan melakukan hal-hal yang mengundang reaksi semua orang. Seperti turun dari helikopter. Turun dari helikopter lah, terus gerbek apalah gitu. Ya iyalah maksud gue. Lu bukan komedian pun juga pasti. Iya. Why? Orang tuh bertanya why? Itu hal yang wajar dong. Itu hal yang wajar, men. Itu bukan bentuk dari roasting. Orang cuma nanya why? Dan gua itu mengencourage teman-teman, kurangilah gini. Tidak perlu membuli. Kalau lu ada artis, ada konten kreator, ada siapapun YouTuber, TikTokers atau siapapun yang aneh, jangan dibenci. Kenapa? Cuman kan komen orang-orang. Memang hak lo untuk membenci, tapi daripada benci komen aja di komen Instagramnya why? Banyak orang-orang why. Bener men? Why? Karena lucu banget men. Lu kalau komen why, lu kan bisa kena undang-undang ITE. Iya. Apa ini why apa? Enggak ada yang tahu men why. Ya sama seperti tindakan Anda why gitu.
Iya. Akhirnya menemukan kalimat yang tepat ya biar aman. Iya, biar lu tetap bisa mengeluarkan unek-unek lu. Tapi lu juga aman dari undang-undang itu ya. Dengan 3 kalimat maut itu ya. Why? Udah cukup. Udah cukup ya. #why. Jadi gue Iya. bisa dengar anjing nih orang aneh banget. Why? Dan orang-orang why. Dan aman. Lu juga secara emosional sehat. Udah gitu. Dan gak ada yang tersinggung. Gitu sih menurut gua sih biar win-win deh. Win-win solution. Jadi yang ini bisa tetap aneh. Yang ini juga bisa enak lega gitu. Sebenarnya nanya why kan kadang kan kita gitu. Kita pertanyakan dia merasa diserang. Iya benar. Lah kenapa lo aneh? Makanya jangan aneh. Makanya why gitu aja sih kalau buat gua sih. Itu tadi paling aman, gue suka deh itu. Why itu pasti why gitu ya. Why kenapa emang aneh? Itu banyak banget emang why. Ngomongin orang why, lu nyadar nggak sih kayak tiap tahun itu muncul orang why tau gak? Ya nggak sih? Ini banyak daerah muncul why tau gak lo? Dan kemakan. Iya. Gue mau kasih dari Barbie Kumalasari. Iya. Itu kan juga why. Why itu the max man. Why ya kan? Itu why. 6 bulan kemudian muncul lagi. Iya. Lutfi Al-Ghazali. Wah itu why dong. Itu what? Itu bukan. Iya dong. Jadi ada why di atasnya what? What itu apa? Maksudnya kenapa gitu? Iya kan? Iya gitu. Terus muncul lagi Aldi Taher. Iya. Muncul lagi terakhir gua ngeliat konten lu Lord Rangga. Ya enggak? Cok, Iya, ini iya. tuh fenomena apa sih, Cok? Wah, gila. Kenapa gimana? tiap 6 bulan sekali atau setahun sekali muncul manusia? Why? Wah. What? Why? Why gitu. Why gitu loh. Wah, Itu apa, Cok ya? Gini sih, terlepas dari kenapa dia begitu ya, why, kenapa banyak manusia why, terlepas dari itu, kayaknya memang masyarakat kita sebenarnya punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu yang di luar batas kewajaran. Karena memang kita secara natural, gini kan manusia itu kan hidupnya dengan sistem. Oke. A B C D E. A B C D E. Besoknya A B C D E. Semua sesuai dengan sistem. Setuju. Tiba-tiba A B C Z Z Y X. Why? Semua orang bertanya. Oke. Why? Dan semua orang kaget. Kaget. Dari yang A B C D E F G tiba-tiba A B C D F F F Z Z Z gitu. Oke. Why? Dan pasti itu mencolok. Oke. Di norma yang pada umumnya. Kemencolokan itu dimanfaatkan sama si why? Iya. Itu dimanfaatkan nggak menurut lo? Ada yang memang dia dengan sengaja mengerti bahwa beginilah caranya untuk berselancar di dunia entertain. Ya, Ada yang memang malah lebih why. Wah, ternyata saya dicintai nih. Nah, tidak, Anda lebih why pada melakukan itu. Tapi ada yang tidak menyadari kalau dia tuh why? Tidak. Ada yang menyadari bahwa memang sudah seharusnya seperti ini. Ada. Nah, kalau misalnya lo tanya kenapa ada orang-orang seperti itu, kayaknya karena sosmed sih. Oke. Kayaknya dari dulu orang-orang why itu udah ada. Tapi biasanya dipasung. Di dalam rumah dipasung, nggak bisa keluar rumah, tidak punya HP, terus tidak bisa berargumen, tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu bebas. Begitu zaman sekarang sudah mulai terbuka semuanya. Social dilema ya. Dan media social dilema dan lah ya. juga kan pemasungan juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia kan tentunya. Semua orang punya HP, punya apapun. Boleh. Baru terekspos tuh orang-orang aneh. Why dan what? Why dan what? What tuh udah di atas itu paling. What ya? What udah. Udah bukan kita pertanyakan kenapa lagi, tapi apa? Apa eksistensi kumpulan molekul-molekul yang jadi orang ini apa sebenarnya? Itu di atasnya why itu udah di atas. Itu di atasnya di atasnya what ya? Why dulu baru what. What tuh udah nanya apa? Apa ini apa men apa? Iya. Jadi gitu. Yang bisa lo petik dari kan lo kan lagi ramai banget nih, Cok. Soal Lord Rangga. Iya. Itu why? What? Apa what the fuck? Nih ya, kalau gua ngeliat Rangga tuh gini. Dia itu udah campur aduk, udah why. Dia sih menurut gua lebih why. Oh, why? Dia why. Why?
yang jadi why-nya adalah kenapa dia punya pemahaman seperti itu. Oke. Oh, makanya lu bertanya, why? Why? Oke. Dan kadang awalnya gue mencoba mencari tahu kenapa dia aneh. Oke. Gak ketemu. Jadinya lucu aja. Oh, jadinya menghibur. Dan gue bisa melihat bahwa dia ini sebenarnya orang baik, tapi salah belajar sejarah aja. Udah cuman sebatas dia orang kayak lo dan gue. Cuman gue nggak tahu apa yang terjadi, salah nongkrong atau salah baca buku sejarah, gue nggak tahu. Atau secara pergaulan ya? Secara pergaulan jadi aneh. Karena dia pernah ngomong tentang hal-hal yang manusiawi. Contohnya? Dia pernah ngomong tentang perempuan, kita harus menghormati perempuan, kita harus menghormati ibu kita. Oh, dia ngomong gitu? Betul, dan bahkan dia juga punya opini tersendiri tentang poligami yang menurut gua masuk akal. Terlepas dari lo setuju atau enggak. Oke. Di hal-hal yang urusannya tentang kemanusiaan masuk akal. Yang nggak masuk akal? Pada saat dia ngomong sejarah. Terjadinya Amerika, wah udah gila lah itu, udah why kalau kayak gitu. Tapi kalau yang soal dengan kemanusiaan, gue ketemu sama dia, gue lewat, misi om, saya pengen ke toilet, silahkan, dia minggir. Oh, manusia. Gak diselengkan enggak, misi om, why? Dia nggak gitu, men. Oh, dia nggak gitu? Nggak gitu. Oh. Jadi secara interaksi, secara kemanusiaan, manusia, yang kita why itu adalah kenapa pikirannya begitu tuh, kenapa? Tapi secara kemanusiaan masih aman sih. Oke. Itu mungkin pertanyaan terakhir gue buat lo. Iya, dan lo tau ya, segila-gilanya teori dia kan tetap ingin menyelesaikan masalah di dunia. Enggak dong, Cok. Enggak, bener. Dia bilang katanya, walaupun solusinya why? Dia bilang ada COVID, ada perang, ada apa, solusinya adalah kita perlu tatanan dunia baru dari, wah gila dah. Tapi tujuan dia terlepas dari informasinya wadididau, tapi tujuan dia tuh ingin membuat bumi jadi lebih damai. Serius loh? Serius, tapi emang caranya aneh aja. Oke, caranya ABCD, Z. Iya, X. Tapi dia ada kemanusiaannya di situ. Oh, ada ya? Ada, men. Dan akhirnya gue sadar dia bukan orang jahat, orang aneh aja. Kan itu dua hal yang berbeda, orang jahat dan aneh. Orang jahat sama orang aneh. Itu dua hal yang berbeda. Oke, kalau ini orang aneh aja, orang aneh sendiri aja. Ya. Iya, tapi kalau di depan lu, misi ya Mas. Gak diselengkat kan? Diselengkat. Ya takutnya kan lagi lewat di kemplang gitu, enggak? Kagak, men. Dia bukan tipe kayak gitu. Kagak, dia juga bercandanya kagak kayak lo misalnya lagi nongkrong sama dia terus diselipin apa terus kagak gitu, men. Bercandanya aman. Dia aman. Baik banget. Aman. Sopan santun oke, segala macam. Berarti terus oh ya udah, gua nggak ada masalah karena dia nggak aneh. Tapi memang statementnya, dan gua udah ya udah kalau dia ngomong aneh ya udahlah, emang kenapa? Emang dia why? Why aja, gua ketawa-tawa aja. Emang why? Why? Cok, thank you ya, Cok. Sama-sama. Thank you. Sama-sama, Pak. Thank you so much. Bye, guys. Bye-bye.